Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Let me introduce myself. My name is Zahra Zafira. You can call me Zahra. I'm from Padang City. I was born on Padang 14 February 2007. There are 4 people in my family. They are my grandmother and I have 2 sisters. I'm the second child. I live on Maransi. My hobby is watching Korean drama. I studied at Putih Bungsu High School. Now I am a student at the first degree of management at Faculty of Economic and Business in Universitas Dharma Andalas. I hope in the future I will be a successful entrepreneur. I take business English in odd semester course for 2 credits. I studied every Monday. I studied at 7:30 a.m. until 9:10. I will study it for 14 weeks, and I will get mid-semester exam on 8th week and semester exam on 16th week. The first lecturing was held on September 23rd, 2024. There are more than 15 students who study with me. Two-thirds of the students in the class are female. They come from some cities and villages in Sumatra. The material that I have studied are human resource, marketing and sales, finance and accounting, and banking. I have to improve my vocabularies, so now I want to inform 5 about human resource, 7 about marketing and sales, 10 about finance and accounting, and 10 about banking. I want to inform some vocabularies that I like to know their meanings. In human resource, there are 5 vocabs. They are 1. Onboarding, artinya orientasi karyawan, yaitu proses pengenalan karyawan baru kepada perusahaan dan pekerjaan mereka. Yang kedua, training, artinya pelatihan, yaitu proses mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga yaitu payroll, artinya penggajian, yaitu proses pembayaran gaji kepada karyawan. Yang keempat, turnamen over, artinya perputaran karyawan, yaitu tingkatan penggantian karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kelima, workforce, artinya tenaga kerja, yaitu semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau sektor. Second, about marketing and sales. There are 7 vocabs. They are 1. Branding, artinya pencitraan merek, yaitu proses menciptakan dan membangun identitas merek yang kuat di mata konsumen. Yang kedua, target audience, artinya audiens sasaran, yaitu kelompok orang yang menjadi fokus utama dalam suatu kampanye pemasaran. Yang ketiga yaitu lead generation, artinya generasi prospek, yaitu proses menarik calon pelanggan untuk produk atau layanan tertentu. Yang ketiga, conversion rate, artinya tingkatan konversi presentase prospek yang berhasil diubah menjadi pelanggan atau pembeli. Yang kelima, market research, artinya riset pasar, yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami pasar dan preferensi pelanggan. Yang keenam, promotion, artinya promosi, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau kesadaran produk seperti diskon atau iklan. Yang ketujuh, advertising, artinya iklan, yaitu komunikasi berbayar yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada khalayak umum. Third, about finance and accounting. There are 10 vocabs. They are 1. Cash flow, artinya arus kas, yaitu aliran masuk dan keluar uang tunai dalam perusahaan yang menunjukkan likuiditas perusahaan. Yang kedua, liabilities, artinya kewajiban, yaitu hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Yang ketiga, revenue, artinya pendapatan, yaitu uang yang diterima perusahaan dari hasil penjualan produk atau layanan. Yang keempat, expenses, artinya pengeluaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang kelima, financial statement, artinya laporan keuangan, yaitu laporan yang menunjukkan hasil dan posisi keuangan suatu perusahaan. Yang keenam, depreciation, artinya depresiasi, yaitu penurunan nilai suatu aset
tetap seiring berjalannya waktu. Yang ketujuh yaitu gross profit, artinya laba kotor, yaitu pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Yang kedelapan net profit, artinya laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi semua biaya, pajak, dan pengeluaran lainnya. Yang kesembilan budget, artinya anggaran, yaitu perencanaan pengeluaran dan pendapatan perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang ke-10 taxation, artinya perpajakan, yaitu sistem pemungutan pajak oleh pemerintah dari individu atau perusahaan. And finally, fourth, about banking, there are 10 vocabs. They are: satu, account, artinya rekening, yaitu tempat untuk menyimpan uang. Yang kedua, deposit, artinya setoran, yaitu uang yang dimasukkan ke dalam bank. Yang ketiga, withdrawal, artinya penarikan, yaitu pengambilan uang dari rekening bank. Yang keempat, kredit, artinya kredit, yaitu penggunaan uang pinjaman yang harus dibayar kembali di saat waktu yang telah disepakati. Yang kelima, currency, artinya mata uang, yaitu uang yang digunakan dalam transaksi di negara tertentu. Yang keenam, collateral, artinya agunan, yaitu aset yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman. Yang ketujuh, bankruptcy, artinya kebangkrutan atau kondisi ketika seseorang atau perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Yang kedelapan, mortgages, artinya hipotek, yaitu pinjaman yang digunakan untuk membeli properti dengan properti tersebut sebagai jaminan. Yang kesembilan, yaitu debit, artinya debit, yaitu pembayaran yang langsung mengurangi saldo rekening, biasanya melalui kartu debit. Yang ke-10, wire transfer,